dikasih imbalan, misalnya orang tuanya bilang kalau kamu mengerjakan PR kamu akan dapat uang 5.000. Ada nggak yang seperti itu? Ya, ada ya. Jadi yang selanjutnya akan Ibu jelaskan adalah 3 motivasi yang mendasari perilaku manusia. Yang pertama itu motivasinya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Ya, jadi kalian mengerjakan tugas atau mengerjakan PR itu untuk menghindari hukuman. Terus yang kedua, kalian mengerjakan PR atau tugas itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, baik dari guru, teman, maupun orang tua. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang kalian inginkan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang kalian yakini. Nah, kira-kira menurut anak-anak dari 3 motivasi ini yang paling bagus yang mana? Yang nomor 1 untuk menghindari hukuman, nomor 2 untuk mendapatkan pujian, atau nomor 3 motivasinya itu dari dalam diri kalian sesuai dengan keyakinan kalian. Kira-kira motivasi yang bagus itu yang mana? Yang nomor 3 ya, yang nomor 3. Kalau motivasi yang nomor 1 sama nomor 2 itu kan motivasinya berasal dari luar ya. Jadi dia sifatnya sementara. Kalau motivasinya tumbuh dari dalam diri kalian, maka kalian akan terus melakukannya sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang kalian yakini ya. Nah, jadi mulai saat ini anak-anak harus memiliki motivasi yang ketiga itu ya. Ya, jadi semangat belajarnya dari dalam diri. Saya harus semangat belajar untuk bisa jadi anak yang sukses. Seperti itu ya. Ya, tepuk semangat. Sudah semangat semuanya ya? Kita kembali ke kegiatan inti kita. Kita akan menentukan keyakinan kelas yang kalian ingin terapkan di dalam kelas. Jadi keyakinan kelas itu setingkat lebih tinggi dari kesepakatan kelas yang sudah kita buat sebelumnya. Kalian masih ingat kesepakatan kelas kita? Masih. Yang pertama apa? Kesepakatan kelas kita kemarin. Tidak boleh. Ya, tidak boleh berbicara pada saat belajar. Terus yang kedua, tidak boleh makan dan minum pada saat belajar. Terus yang ketiga, hadirnya bagaimana? Ya, jadi anak-anak itu adalah peraturan kelas yang sudah kita sepakati kemarin. Ya, sekarang kita akan menentukan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas tidak ada kata-kata dilarangnya. Ya, jadi keyakinan kelas itu adalah hal-hal yang kalian percaya atau yakini supaya kalian bisa belajar dengan aman dan nyaman di dalam kelas. Nah, Ibu Guru minta, Ibu Guru akan bagikan kalian musik ini ya. Ibu Guru minta kalian menuliskan 1 keyakinan kelas yang kalian yakini ya untuk bisa diterapkan di dalam kelas. Ya? Mengerti? Ya, ini contohkan dulu keyakinan kelas. Misalnya yang pertama, hadir tepat waktu. Nah, itu salah satu keyakinan kelas. Terus misalnya yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Nah, seperti itu. Jadi kalian nanti tuliskan masing-masing 1 keyakinan kelas yang kalian mau terapkan di dalam kelas. Ya? Sudah paham? Sekarang dibagikan post-itnya, silakan dituliskan. Nanti setelah dituliskan kalian bacakan di depan ya. Satu keyakinan kelas ya, misalnya harus saling menghargai dengan teman. Ya, tidak boleh. Jangan kata ada tidak bolehnya ya. Jadi kalau keyakinan kelas itu berisi tentang kalimat-kalimat positif atau kata-kata positif.
Ya, tulis keyakinan kelas. Ya, kalian tuliskan satu keyakinan kelas yang kalian yakini ada nilai kebajikan di dalamnya. Misalnya, tanggung jawab pada saat mengerjakan tugas atau menjaga kebersihan kelas, membuang sampah pada tempatnya, seperti itu ya. Yang sudah boleh ditempelkan di depan. Ya, tempelkan. Ya. Oke. Ayo ditempelkan. Boleh ditempelkan di depan. Ya, yang sudah boleh ditempelkan di depan. Sudah boleh ditempelkan di depan. Menjaga kebersihan kelas. Tidak boleh memukul teman. Tidak boleh memukul teman. Ayo ditempel. Yang sudah boleh kembali ke tempat duduknya ya. Yang sudah boleh kembali ke tempat duduknya. Yang sudah boleh kembali ke tempat duduknya.
jadi ini ada yang menyatakan bahwa keyakinan kelas yang pertama yaitu menjaga kebersihan kelas. Nah, yang kedua, berbicara dengan sopan. Nah, ini juga dicatatkan di sini. Menjaga lingkungan sekolah. Ya, ini sama dengan menjaga kebersihan kelas ya. Kita tempelkan di sini sama. Nah, yang ini buang sampah pada tempatnya. Termasuk ya? Termasuk menjaga kebersihan kelas nggak? Selanjutnya, saling menghormati. Ini di sini ya. Terus saling menghargai, sama ya dengan saling menghormati. Saling sayang dengan teman. Nah, ini juga sama. Tidak boleh buang sampah sembarangan, ya, menjaga kebersihan. Terus harus mendengar saat ibu guru sedang berbicara, ya. Ini saling menghargai ya. Ya, kita tempelkan di sini yang pertama. Menjaga kebersihan. Sopan santun pada orang tua. Ini berbicara yang sopan ya. Saling menolong. Nah, ini termasuk saling apa ini? Saling menolong. Ya, sama ya, saling menolong. Harus saling menghormati. Nah, di sini ya. Kita tempelkan yang kedua. Ya, jadi saling menghormati, saling menghargai. Kita tempelkan yang kedua. Ini juga saling menghargai. Ini menjaga kebersihan di atas ya, menjaga kebersihan. Saling menghormati. Nah, mana lagi yang menjaga kebersihan ini? Ya, harus buang sampah pada tempatnya. Ini termasuk yang pertama. Saling menghargai, menghormati. Ya, jadi perhatikan. Nah, keyakinan kelas yang sudah anak-anak tuliskan ini ya. Setelah ibu kelompokkan, ini ada 5.
Ya, ini adalah bentuk tanggung jawab kita ya untuk melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Ya, ayo abang. Sekalian abang lihat ya. Ayo abang Lucia. Ya, ayo.
Maka nama saya Rahmat, siswa kelas 4 dari SDN 19 Rabangodu Utara, Kota Bima. Saya senang sekali membuat keyakinan kelas bersama Ibu Susmita Budiati karena bisa membuat kita lebih disiplin di dalam kelas. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Liza dari kelas 4C SDN 19 Rabangodu Utara, Kota Bima. Saya senang sekali membuat keyakinan kelas karena bisa membuat kita lebih disiplin di dalam kelas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asegaf Saputra dari kelas 4C SDN 19 Rabangodu Utara, Kota Bima. Saya senang sekali membuat keyakinan kelas bersama Ibu Susmita Budiati karena bisa membuat kita lebih bertanggung jawab di dalam kelas. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kesehatan, banyak kesempatan sehingga Bapak Ibu guru bisa menghadiri desiminasi saya dalam rangka berbagi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah kita tercinta. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah SDN 19 Rabangodu Utara, Kota Bima yang sudah sangat memberikan dukungan kepada saya dalam menyelesaikan program pendidikan guru penggerak yang saya lakukan sekarang. Dan terima kasih tak terhingga juga kepada Bapak Ibu guru yang sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan mengajarnya untuk bisa mendukung saya dalam rangka saya mengimbaskan pemahaman tentang budaya positif ini. Ya, baiklah saya mulai. Adapun aksi nyata modul 1.4 ini adalah berbagi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SDN 19 Rabangodu Utara, Kota Bima. Ya, mungkin sedikit saya jelaskan di sini filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ada 3 di sini. Ki Hajar Dewantara itu memandang pendidikan itu harus berpusat pada murid. Yang kedua, tugas guru itu adalah menuntun murid menjadi teladan bagi murid. Ki Hajar Dewantara juga mengumpamakan guru dan siswa itu seperti petani dan tanaman. Jadi kita sebagai petaninya dan siswa kita sebagai tanamannya, dimana kita apabila kita menanam padi maka yang tumbuh adalah padi bukan jagung. Jadi tugas kita itu hanya menuntun agar padi itu tumbuh dengan baik, bukan mengubah padi itu menjadi jagung. Jadi seperti itu ya Ibu-ibu dan Bapak. Nah, di sini ada pertanyaan, 3 pertanyaan pemantik. Saya minta nanti tanggapannya apakah Ibu atau Bapak setuju dengan pernyataan ini. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju atau tidak Bapak Ibu? Tidak. Setuju? Setuju. Yang setuju boleh angkat tangan. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira kalau kita kasih hukuman kepada anak, anak itu akan jadi disiplin atau tidak? Tidak. Hukuman setiap minggu. Ya, hukuman kan bisa berupa pukulan, bisa berupa perkataan, ya, bisa verbal maupun non verbal. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu nih, kalau kita kasih hukuman kepada anak itu bisa mendisiplinkan anak atau tidak? Tidak setuju. Tidak Tidak setuju. bisa. Yang bentuknya bersifat disiksa itu siswa, saya rasa tidak setuju. Ya. Sepakat ya Bapak Ibu, hukuman itu tidak dapat mendisiplinkan anak. Nah, sekarang pertanyaannya ke yang kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Ya, setuju ya? Sepakat? Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju semua yang ini ya? Nah, mungkin nanti pandangan Bapak Ibu itu akan berubah setelah mendengarkan materi dari saya. Ya?
Nah, adapun budaya positif, yang pertama yang dipelajari itu adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini ya ada perubahan paradigma atau perubahan pandangan. Ini adalah pendapat dari Dr. William Glasser. Jadi ada beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ya, di mana makna kontrol yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Nah, pada dasarnya kita itu tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ya. Jadi yang kedua itu ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita atau menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha menuju pada identitas gagal. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nah, ini sulit mengidentifikasi sedang melakukan perilaku ini karena cukup menggunakan suara yang halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ya, jadi yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perilaku memaksa dari tidak akan efektif dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya ini perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Sebenarnya siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Ada dua ya. Yang pertama, kalau kita menggunakan stimulus respon, kita akan mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya. Kalau di teori kontrol atau pilihan, kita akan berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak memaksa dia untuk ikut dengan pandangan kita, tapi kita berusaha memahami bahwa pandangan orang tentang dunia itu ada yang berbeda. Nah, yang kedua itu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu namanya stimulus respon. Tapi kalau di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi ada alasan anak itu melakukan sesuatu walaupun sesuatu itu buruk. Nah, yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulus respon. Kalau teori kontrol, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, kalau stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Kalau teori kontrol itu, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang itu mau berbuat apa, tidak bisa. Nah, kalau di stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tapi kalau di teori kontrol, itu ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita memberikan pilihan kepada anak untuk melakukan tindakan sesuai dengan yang mereka pilih. Kalau di stimulus respon itu model berpikirnya menang atau kalah. Tapi kalau di teori kontrol, model berpikirnya itu menang dan menang. Jadi kita tidak merugikan salah satu. Ini perubahan paradigmanya itu ya. Nah, dalam budaya kita makna kata disiplin itu dimaknai dengan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menggabungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kita dalam dunia kita itu menganggap kalau anak sudah patuh itu dia sudah disiplin, padahal sesungguhnya tidak seperti itu. Ya, disiplin positif itu adalah merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta pemberdayaan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi disiplin positif itu dia munculnya dari dalam diri anak, bukan karena kita iming-iming akan mendapatkan hadiah, atau bukan karena kita ancam dia kalau dia tidak melakukannya kita akan memberikan hukuman seperti itu. Ya. Jadi sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi motivasi dalam diri bukan motivasi dari luar ya, atau ekstrinsik. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah,
Ini ya salah satu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi yang pertama itu mereka beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mereka menjadi pribadi yang mandiri. Yang ketiga, mereka menjadi pribadi yang bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, gotong royong. Dan yang keenam, kreatif. Nah, ini adalah beberapa kegiatan yang sudah saya lakukan bersama siswa, di mana yang pertama itu saya membiasakan siswa untuk saling pada saat masuk ruangan maupun keluar ruangan, pada saat mereka datang sekolah dan pulang sekolah. Nah, terus saya juga membiasakan mereka untuk belajar secara berkelompok, bisa di dalam kelas, bisa di luar kelas. Dan saya juga mengajarkan gotong royong kepada mereka bagaimana menjaga kebersihan lingkungan kelasnya. Ini saya ajarkan budaya antri kepada anak-anak. Terus ada pemeriksaan kuku juga setiap hari Rabu. Dan yang terakhir itu kami membuat keyakinan kelas bersama di dalam kelas. Ini yang kedua, tadi disiplin dan nilai kebajikan. Sekarang kita masuk ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Mungkin setelah mendengar materi ini, pandangan kita akan berubah tentang pertanyaan pemantik yang tadi. Ya, jadi teori motivasi perilaku manusia itu ada 3. Ada yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ada yang untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, yang ketiga itu untuk menghargai diri sendiri. Ya, motivasi yang pertama dan kedua itu masih motivasi eksternal, jadi munculnya dari luar, bukan karena kita sendiri atau bukan karena motivasi dalam diri, tapi itu munculnya dari luar. Ya, kalau motivasi yang ketiga itu untuk menghargai diri sendiri, itu motivasinya internal, muncul dari dalam diri sendiri. Jadi kita itu akan menjadi seperti apa yang kita inginkan, ya, sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini. Jadi ini adalah tujuan disiplin positif. Jadi tujuan disiplin positif ini adalah memunculkan motivasi yang ketiga, ya, motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Dihukum oleh penghargaan. Sebenarnya penghargaan dan hukuman itu sama saja ya, sebenarnya pengaruhnya ke siswa. Jadi dia tidak memberikan pengaruh positif kepada siswa, tidak menimbulkan siswa itu memiliki motivasi internal, ya. Jadi kenapa di sini dikatakan dihukum oleh penghargaan? Karena penghargaan itu sifatnya sama seperti hukuman. Kita memberikan kepada anak itu bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Jadi kita kan memberikan penghargaan kepada anak, ayo siapa yang bisa menjawab ini, ibu kasih permen nanti. Jadi kan semua berlomba-lomba tuh, berlomba-lomba untuk menjawab. Nah ini munculnya itu dari eksternal. Jadi anak itu melakukan sesuatu itu karena dorongan ingin mendapatkan hadiah atau ingin dihargai, ingin mendapatkan penghargaan dari gurunya, bukan dari dalam dirinya sendiri, ya. Jadi di sini ada beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ini menurut Alfikon, ya. Yang pertama itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan itu menghukum. Yang ketiga, penghargaan itu mengurangi ketepatan. Yang keempat, penghargaan tidak efektif. Yang kelima, penghargaan itu merusak hubungan. Yang keenam, penghargaan menurunkan kualitas. Yang ketujuh, penghargaan itu mematikan kreativitas. Dan yang kedelapan, penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik. Dihukum oleh penghargaan ini lebih kepada ketika kita memberikan kepada siswa yang lain penghargaan, maka siswa yang lain itu akan merasa terbebani. Nah itu bisa merusak hubungan antar siswa juga. Jadi dia akan merasa, siswa yang mendapat penghargaan itu akan merasa bangga, dan siswa yang tidak mendapat penghargaan itu akan rendah diri, seperti itu ya. Jadi banyak sekali dampak negatif dari memberikan penghargaan. Nah,
Ini ada penggantinya ya Ibu-Ibu. Daripada kita memberikan penghargaan, ini ada apresiasi yang bisa kita berikan kepada murid dalam bentuk program kebajikan. Ya, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan ini perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus, ya. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Jadi kita tidak fokus kepada satu murid saja, tapi kita memberikan pengakuan itu kepada semua murid, tentu dengan waktu yang berbeda ya, jadi bergantian. Yang keempat itu beri pengakuan secara konsisten, dan yang terakhir adalah fokus pada prosesnya. Ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Jadi pembukanya itu bisa kita katakan, kemarin saya perhatikan, terus ada nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali, dan situasinya itu pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi bisa kita sampaikan kepada anak, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi itu adalah salah satu bentuk apresiasi kebajikan yang bisa kita berikan kepada murid. Nah, yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Seperti itu. Atau yang ketiga, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi kita menghargai setiap apapun yang dikerjakan oleh siswa yang bernilai positif. Nah sekarang bisa nggak Ibu Bapak tentukan mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Nah, kalau yang tindakan gurunya, dia disuruh, gurunya itu menyuruh siswa mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, jadi yang pertama hukuman ya. Kalau yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Terus yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman ya. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Terus murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Ya, kita cek jawabannya ya. Kalau yang mencatat benar tadi ya, yang pertama itu hukuman, yang kedua hukuman, yang ketiga hukuman, yang keempat konsekuensi, yang kelima konsekuensi, yang keenam hukuman, dan yang terakhir itu adalah konsekuensi. Kenapa yang terakhir itu konsekuensi? Karena ini untuk pelajaran PJOK. Jadi kita suruh anak-anak lari itu bagian dari pembelajaran untuk mereka. Itu adalah konsekuensi ya. Beda kalau kita suruh anak seperti yang kedua ya, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir di sekolah, padahal itu bukan jam PJOK. Nah, itu merupakan hukuman, bukan konsekuensi. Jadi intinya hukuman itu lebih ke arah kita itu membuat anak itu merasa tidak nyaman seperti itu. Ya, ini bedanya hukuman dengan konsekuensi ya. Jadi kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui sebuah kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi intinya hukuman itu dia tidak terencana. Jadi kita juga yang memberikannya itu karena dasar emosi kita pada saat anak melakukan kesalahan, seperti itu ya. Kalau konsekuensi itu adalah disiplin dalam bentuk konsekuensi. Dia sudah terencana dan sudah disepakati. Ya, jadi sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi itu dibuat oleh pihak guru dan murid
jadi sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima jika melakukan pelanggaran. Jadi seperti itu. Kalau konsekuensi itu berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid, ya seperti itu ya intinya. Nah, ini perbedaannya juga ya. Kalau hukuman itu membuat anak sakit, baik fisik maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek saja, ya. Karena memang kita kan sudah kita sudah menentukan bersama siswa kalau kamu melakukan pelanggaran ini maka kamu akan menerima konsekuensi seperti ini. Ya, jadi hukuman itu anak itu akan membentuk kedisiplinan, sifatnya paksaan, mendorong anak menyakiti dirinya sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, jadinya kan karena takut dihukum. Nah, terus dampak dari hukuman juga itu ada rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu yang dirasakan oleh anak-anak. Kalau konsekuensi itu membuat anak itu merasa tidak nyamannya dalam jangka waktu pendek saja, karena memang dia sudah mengetahui kalau dia melanggar dia akan menerima konsekuensi. Ya, terus anak lebih menghargai disiplin. Nah, stimulusnya ada stimulus, ada tanggapan, terus mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep dirinya baik, anak belajar mematuhi peraturan. Namun di sini konsekuensi juga anak itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah ini ya ibu-ibu, kalau kita ingin identitas anak kita gagal, maka kita akan memberikan hukuman terus kepada anak. Kalau kita mau mendisiplinkan anak atau membuat anak itu memiliki identitas sukses, maka kita itu harus memberikan ini ya. Kita harus menghadirkan konsekuensi apabila mereka melakukan sebuah pelanggaran, dan lebih bagus lagi kita melakukan restitusi kepada anak. Ya, jadi ini adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, jadi tidak nyaman untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang, korban tidak mendapatkan keadilan, murid atau anak tersakiti, perilakunya pasif agresifnya akan meningkat, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, dan seterusnya. Nah ini bersifat negatif kepada anak ya. Jadi kita harus menghindari memberikan hukuman kepada anak. Nah kalau kita mau memiliki siswa yang memiliki identitas yang sukses, maka setidaknya kita memberikan konsekuensi kepada anak yang sudah kita sepakati sebelumnya bersama anak. Dan lebih bagus lagi itu kita melakukan restitusi kepada anak. Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara melakukan restitusi. Ya seperti tadi ya, kalau konsekuensi itu sifatnya netral, ya tidak negatif, tidak juga positif. Jadi masih di ambang batas wajar untuk kita lakukan. Tapi kalau restitusi itu dia itu merupakan pilihan. Nah pilihan ini dapat menguatkan anak dalam jangka waktu panjang, dan ini sangat memberikan efek positif kepada anak. Yang ketiga, keyakinan kelas ya. Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya? Sudah ya. Mengapa sih tidak peraturan kelas saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, untuk menjawab ini ada beberapa hal ya. Pertanyaan pemantik ini seperti mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2, dan wajib kan menggunakan helm. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter pada saat corona dulu ya ini. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Ya, jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu adalah untuk mendukung motivasi intrinsik ya, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Itulah kenapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Jadi pembentukan keyakinan sekolah atau kelas itu, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif, yang
maka keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu bukan hal yang harus kita ikuti dari awal tahun ajaran sampai akhir. Bisa kita ubah juga tergantung situasi dan kondisi. Ya, jadi ini ada beberapa peraturan. Kira-kira menurut ibu-ibu, kalau peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya, kira-kira keyakinan kelasnya bagaimana? Apakah kita menuntut siswa itu untuk memiliki rasa tanggung jawab misalnya? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tanggung jawab. Tanggung jawab ya. Kalau dilarang mengganggu orang lain? Ya bisa. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, antri ya, menggunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Ini ada, ya. Jadi ini keyakinan kelasnya ya. Kalau peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya, tanggung jawab. Ya, maka keyakinan kelas di sini adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Ya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, berarti keyakinan kelas di sini adalah unsur keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, ini kaitannya dengan kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran berarti menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, ini keselamatan dan keamanan ya. Ini adalah foto yang saya ambil pada saat saya mengambil keyakinan kelas ya. Mengambil keyakinan kelas bersama siswa. Jadi anak-anak itu diminta pendapatnya. Ya, jadi ini adalah proses yang saya lakukan di kelas untuk menentukan atau membuat keyakinan kelas bersama siswa. Jadi setiap siswa itu diminta pendapatnya untuk memberikan satu keyakinan yang mereka ingin terapkan di dalam kelas. Setelah itu mereka akan menuliskannya di sticky note dan setelah itu mereka akan memberikan atau menempelkan sticky note tersebut di papan tulis seperti itu. Jadi ini adalah contoh keyakinan kelas yang sudah kami buat di kelas 4A. Ya, jadi kami guru dan murid di kelas 4A meyakini dan berkomitmen untuk selalu hadir tepat waktu, berdoa sebelum dan sesudah belajar, bekerja sama menjaga kebersihan kelas, bersikap jujur, saling menghormati, saling menolong dan peduli, bertanggung jawab terhadap tugas, dan membuang sampah pada tempatnya. Ini adalah 6 keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama siswa dan mereka sendiri yang membuat keyakinan kelas ini. Jadi untuk sahnya keyakinan kelas ini kita meminta tanda tangan siswa di sebelah keyakinan kelas yang sudah kita buat. Ya, jadi di sini ada tanda tangan gurunya, ada tanda tangan siswanya. Nah, ini juga contoh yang saya lakukan di kelas 4C kemarin. Kami kami bersepakat untuk membuat keyakinan kelas ada 5. Yang pertama menjaga kebersihan kelas, yang kedua saling menghargai dan menghormati, yang ketiga saling menolong dan membantu, yang keempat berbicara sopan santun, dan yang kelima tanggung jawab mengerjakan tugas. Nah, dan di bagian bawahnya itu ada tanda tangan anak-anak. Jadi akan menguatkan mereka bahwa keyakinan kelas ini adalah keyakinan yang mereka pilih sendiri, yang mereka buat sendiri. Jadi ada motivasi dalam dirinya untuk mematuhi keyakinan kelas tersebut. Keempat, kebutuhan dasar manusia.
ada 5 kebutuhan dasar manusia ya. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, jadi kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan atau kebutuhan akan pilihan, dan yang terakhir kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Ya, jadi ada pertanyaan tematik di sini. Ibu Ambar itu guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ada yang mau berpendapat? Terima kasih atas kesempatan yang kami dapatkan. Dari pertanyaannya berarti sesuai dengan beban yang dialami oleh Ibu Ambar. Jadi kedua anak ini, yang satunya memiliki beban makanan yang dibawa dari rumah, yang satunya lagi ada anak yang secara paksa meminta makanan tersebut ke bapaknya. Langkah yang saya ambil adalah melakukan pertemuan antara kedua belah pihak, artinya menanyakan satu persatu apa yang menjadi permasalahan, karena kita tahu permasalahannya seperti apa. Lalu ibu ini memberikan nasihat kepada anak yang tadi memberi makanan temannya bahwa hal tersebut tidak akan dilakukan. Terima kasih. Ya, terima kasih atas jawabannya. Ya, tepat sekali ya. Kalau misalnya kita menjadi Ibu Ambar, maka hal yang pertama adalah kita akan memanggil si Doni dan menanyakan alasan kenapa dia mengambil bekal makan siang temannya. Dan kalau misalnya kita menanyakan alasannya kepada Doni, maka akan ada 5 kemungkinan yang dia jawab. Ya. Jadi yang pertama, kalau dia bilang kenapa kamu mengambil bekal temanmu? Kalau misalnya dia bilang karena lapar, alasan dia karena lapar, ya maka kebutuhan yang berusaha dipenuhi oleh Doni itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Ya, untuk kasus di atas juga apabila Doni itu menjawab alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang, ya, dia merasa senang saat temannya itu memperhatikan dia. Ya, kalau alasannya Doni itu dia merasa senang karena temannya akan memperhatikan dia apabila dia mengambil bekal makan siangnya, maka kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh Doni itu adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kalau jawaban Doni itu dia tuh merasa hebat karena temannya takut dan bisa memberikan bekal makan siangnya kepada dia, maka Doni itu sedang memenuhi kebutuhannya akan kekuasaan, jadi penguasaan terhadap orang lain. Nah, bila jawaban Doni itu dia merasa bosan karena bekal makan yang dibawakan oleh ibunya itu saja, jadi dia ingin mencoba bekal makan siang temannya yang beragam. Nah, berarti di sini Doni itu sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kebebasan. Dan yang terakhir, bila Doni menjawab bahwa dia melakukan itu karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah kesal teman-temannya saat bekalnya diambil, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Doni itu adalah kebutuhan akan kesenangan. Ya, jadi semua orang itu akan senantiasa memenuhi kebutuhan dasarnya dengan berbagai macam cara. Kalau dia tidak bisa memenuhinya dengan cara yang positif, maka dia akan melakukan hal-hal yang negatif untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Oleh karena itu, kita sebagai guru, kita harus berusaha untuk membuat anak-anak itu terpenuhi semua kebutuhan dasarnya, supaya mereka itu bisa berkembang dan bertumbuh menjadi anak yang baik. Ya. Ini 5 posisi kontrol guru ya. Mungkin secara tidak sadar kita sudah melakukan 5 posisi kontrol ini, atau ada sebagian yang sudah kita lakukan. Jadi 5 posisi kontrol guru itu sebagai penghukum yang pertama, sebagai pembuat orang merasa bersalah, terus sebagai teman,
sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, di sini ada beberapa identitas. Kalau kita menempatkan diri atau kontrol kita sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, maka kita akan menciptakan identitas gagal pada anak didik kita. Ya. Tapi kalau misalnya kita mau mencetak anak didik yang memiliki identitas berhasil atau sukses, maka setidaknya kita itu harus memiliki posisi kontrol sebagai teman, pemantau, dan lebih bagus lagi sebagai manajer. Ya. Jadi di sini ada kriterianya ya. Kalau misalnya kita itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, nah itu artinya kita itu sedang melakukan posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, seperti ini. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan seperti itu. Nah, itu kita memposisikan diri sebagai penghukum siswa. Tapi kalau misalnya kita mengatakan, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali, pokoknya ibu sudah pasrah dengan kamu. Nah, itu kita sedang membuat anak itu merasa bersalah kepada kita ya. Itu juga identitas gagal. Nah, kalau misalnya kita melakukan posisi sebagai teman nih, ayolah lakukan demi ibu, seperti itu. Nah, kita memposisikan seperti teman, itu juga bisa berhasil. Jadi teman ini ada yang berhasil, ada yang tidak juga ya. Jadi ada yang positif, ada yang negatif. Nah, kalau pemantau biasanya kita akan menanyakan kepada anak itu, apa sih peraturannya? Nah, kalau manajer, manajer ini adalah yang paling bagus, posisi kontrol yang harus kita terapkan, yang harus kita miliki di dalam diri kita. Jadi kita akan menanyakan keyakinan kepada siswa, kenapa dia melakukan seperti itu, seperti itu. Nah, kalau pertanyaannya seperti ini, ibu-ibu, saya kecewa sekali dengan kamu, kira-kira 5 posisi kontrol yang mana yang sudah kita lakukan? Kalau kita mengatakan kepada siswa, saya kecewa sekali dengan kamu, sebagai penghukum kah atau pembuat terasa bersalah, sebagai teman, pemantau, pembuat terasa bersalah. Oke. Yang ketiga, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, itu membuat rasa bersalah juga, penghukum ya. Kalau yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak, sebagai apa itu? Sebagai teman ya. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai apa itu? Pemantau, teman, penghukum, atau pembuat rasa bersalah, atau manajer? Manajer. Oke. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kira-kira kalau pertanyaannya seperti itu, posisi kontrol kita manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, itu posisi kontrol kita sebagai, kita lihat ya, apakah tepat? Ya. Jadi ini, kalau pernyataan kita, saya kecewa sekali dengan kamu, itu kita menjadi pembuat orang merasa bersalah gitu. Kamu tidak pernah benar melakukannya, itu menghukum ya. Ayolah lakukan demi ibu bapak, itu sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Berarti kita posisi kontrolnya sedang sebagai pemantau. Kalau bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, itu posisi kontrol kita sebagai manajer. Dan yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Ini penghukum ya, karena kita membuat anak rendah diri. Segitiga restitusi ini adalah cara yang harus kita lakukan untuk menangani permasalahan siswa di kelas maupun di sekolah. Ya, apa sih restitusi itu? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia mereka dan bagaimana mereka bisa memperlakukan orang lain. Ini pendapat dari Gosen di tahun 2004. Ya, ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan.
Yang keempat, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi itu fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi itu fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, jadi ini segitiga restitusi. Jadi yang pertama itu kita harus menstabilkan identitas. Kita bisa mengatakan kepada anak bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, terus setelah kita menstabilkan identitas, kita memvalidasi tindakannya yang salah, ya, memvalidasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Terus yang ketiga, kita menanyakan keyakinan anak. Nah, nilai-nilai apa saja yang sudah kita sepakati, nilai apa saja yang sudah dia langgar, terus nilai apa saja yang harus dia lakukan, ya. Terus kamu ini ingin menjadi orang yang seperti apa, ya. Kita bisa menanyakan di keyakinan dia. Nah, yang pertama, menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, guru itu bisa berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, atau tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah, dan seterusnya, ya. Kalau yang kedua, kita validasi kebutuhan, jadi tindakannya yang salah. Membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, ya, baik itu kebutuhan untuk bertahan hidupnya tadi, kebutuhan akan kasih sayangnya, atau kebutuhannya untuk memenuhi penguasaan dan kesenangannya. Nah, di sini guru itu bisa berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, atau kamu pasti punya alasan melakukannya, atau apa sih yang penting bagi kamu. Terus bisa juga kita tanyakan, apakah kamu bisa melakukan yang lebih baik lagi besok, seperti itu. Dan yang ketiga, kita menanyakan keyakinan kepada anak. Jadi anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi guru itu bisa berkata, apa sih nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah ini? Nah, kira-kira kelas yang ideal itu seperti apa? Seperti itu, ya. Jadi kita menanyakan keyakinan ke anak. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa kita lakukan ke anak. Kita bisa intervensi 30 detik mereka. Kita bisa menanyakan kepada mereka, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Seterusnya, ya, peraturannya apa? Terus apa yang kamu inginkan? Seperti itu bisa kita lakukan kepada anak. Ini adalah salah satu proses restitusi yang saya lakukan kepada salah satu siswa yang dimana masalah dia ini adalah sering diganggu oleh temannya, ya. Jadi saya memanggilnya di dalam kelas, saya menanyakan apakah tadi dia melakukan tindakan yang tidak baik kepada temannya. Jadi yang pertama kita menstabilkan identitasnya, terus kita validasi tindakannya yang salah, dan yang terakhir kita menanyakan keyakinan. Jadi itu adalah salah satu contoh segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di kelas. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan? Kalau masih ada. Sudah, ya? Ya, terima kasih atas kesempatan waktunya. Saya tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sri Komalasari SPD, rekan sejawat dari Ibu Susinta Budiarti SPD, calon guru penggerak angkatan 11. Setelah saya mengikuti dan mendengarkan pengimbasan dan penerapan
pengalaman budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu Susmita Budiarti, saya lebih paham akan budaya tersebut, dan salah satu yang menarik bagi saya adalah tentang segitiga restitusi. Saya termotivasi untuk menerapkan segitiga restitusi tersebut dalam menyelesaikan masalah-masalah murid di kelas. Terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan Ibu Susmita Budiarti. Semoga sukses selalu untuk calon guru penggeraknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sarina SPD, merupakan teman sejawat dari Ibu Susmita SPD pada program calon guru penggerak angkatan 11. Setelah mendapat penjelasan yang disampaikan oleh Ibu Susmita Budiarti SPD tadi, saya lebih paham akan budaya positif agar bagaimana guru dan siswa itu sama-sama berkolaborasi agar menjalankan budaya positif di sekolah dengan baik dan benar. Terima kasih kepada Ibu Susmita Budiarti SPD atas ilmu yang disampaikan. Semoga Ibu Rita tetap semangat, semoga kedepannya sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nuraini SPD, teman sejawat dari Ibu Susmita Budiarti SPD, calon guru penggerak angkatan ke-11. Setelah saya mendengarkan dan mengikuti pembahasan yang dilakukan oleh Ibu Susmita Budiarti mengenai budaya positif, salah satunya mengenai keyakinan kelas. Untuk itu saya termotivasi mengenai keyakinan kelas tersebut, dan saya akan melakukan atau membuat bersama murid saya. Terima kasih atas ilmu yang diberikan oleh Ibu Susmita Budiarti. Semoga Ibu Susmita Budiarti sukses untuk menjadi calon guru penggerak angkatan ke-11. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.